Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Sekarang kita pertemuan yang kedua nih, ngebahas soal fikih perempuannya Kiai Hussein Muhammad. Nah, seperti biasa dong, kita udah ada Buya. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Walaupun musim hujan tetap sehat ya Buya, iya, jaga kesehatan selalu. Itu mahal sekali ya. Assalamualaikum para pemirsa. Iya. Senang sekali bisa bertemu lagi ya. Ya, kemarin kan kita bicara soal apakah keadilan gender itu ya Bu ya, pertemuan pertama itu. Lalu pertemuan hari ini kita akan ngebahas tentang gender dan teks-teks agama. Ini masih landas pikir loh, belum ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan studi kasus gitu ya Bu. Ini masih landas pikirnya. Ya. Nah, yang pertama pengen saya tanyakan ke Buya adalah sebenarnya ada nggak sih perbincangan gender dalam teks-teks agama Islam itu, Buya? Saya kira ini ya, Al-Quran itu memuat bagian terbesar dari isu yang dimuat dalam Al-Quran itu adalah soal perempuan. Jadi kedua soal perbudakan. Itu menyita banyak sekali teks, bahkan surat ya. Ada surat khusus An-Nisa misalnya, surat Maryam, surat At-Tolaq, surat Tahrim, surat An-Nur gitu, surat Al-Ahzab. Itu membicarakan seorang perempuan segitu. Jadi kalau kita bicara tentang apakah ada syarat banyak sekali bicara itu. Jadi itu kayak nggak bisa dipisahkan ketika ngomongin teks-teks agama, teks-teks Islam itu pasti ada ngomongin soal gender gitu ya Bu ya. Jadi itu saya kira perlu ada pertanyaan mendasar, mengapa ya gitu kan? Mengapa begitu banyak ayat seperti yang saya katakan tadi yang bicara soal perempuan dalam banyak sekali surat. Iya, kenapa tuh? Sangat berbeda dengan isu yang lain, gitu ya. Ya, saya kira begini ya. Al-Quran sebagai wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad itu membawa pesan kemanusiaan, gitu. Dan kebetulan saat itu Nabi Muhammad di Arabia, situasi perempuan dan kedua adalah perbudakan sebetulnya menjadi semacam budaya, terutama kaitannya dengan posisi perempuan di dalam masyarakat saat itu. Boleh dikatakan dengan bahasa kerennya itu, ada pandangan kebudayaan yang misoginis terhadap perempuan, merendahkan perempuan dan membenci. Itu sama. Dan karena itu Al-Quran hadir untuk mendialogkan budaya ini dengan pesan-pesan atau misi profetik, misi ketuhanan itu. Bagaimana sih sebetulnya? Tapi yang jelas menurut saya secara umum ayat Al-Quran itu pesan kepada Nabi Muhammad ini yang senang sekali saya sampaikan di mana-mana. Karena ini menjadi pesan besar, misi besar kemanusiaan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Agar kamu dengan itu membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Saya selalu, mungkin dulu pernah kita sampaikan juga, kata dhulumat itu mengandung dua makna, yaitu kegelapan dalam arti dia tidak punya pengetahuan tentang orang lain, tentang kemanusiaan, tentang kebenaran. Dan yang kedua adalah karena itu mungkin terjadilah kezaliman. Kezaliman itu tidak memposisikan sebagaimana seharusnya, tapi penyimpangan dari apa yang seharusnya. Jadi gitu ya. Atau bahasa yang kasar tentu penindasan terhadap orang yang hanya karena persoalan identitas kayak gitu-gitu. Jadi menuju kepada sebuah cita-cita cahaya. Cahaya itu mengandung dua makna juga. Cahaya itu biasanya al-ilmu nurun, nah, gitu.
ilmu itu cahaya. Cahaya. Jadi cahaya itu ilmu pengetahuan yang dengan cahaya itu kita melihat banyak sekali kenyataan alam semesta yang indah sekali dan seterusnya. Dan yang akibatnya juga akan terrefleksi untuk bertindak adil lah, bertindak kemanusiaan. Itu namanya cahaya. Jadi itu yang menurut saya prinsip besar dari misi Islam ya, misi Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Karena semua adalah makhluk Allah. Begitu. Ya, jadi konteks gitu ya, konteks kenapa dalam teks-teks Islam itu banyak ngomongin soal perempuan gitu ya. Itu karena pada konteks pada saat itu bahwa misi besar Islam adalah misi profetik itu ya, Bu ya. Iya, pembebasan. Dan perempuan menjadi komunitas atau perempuan jadi kunci gitu. Perempuan adalah kunci. Aduh, luar biasa nanti kalau kita bicara tentang perempuan sendiri, sangat luar biasa. Ya. Baik Buya, tapi gini Buya, saya tuh beberapa kali gitu ya, saya tuh beberapa kali diajak diskusi oleh teman-teman di komunitas-komunitas gitu ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas gitu, laki-laki perempuan biasanya dalam satu forum bersama ngebahas soal analisis gender misalnya. Itu hampir sering ya, hampir setiap kali ada forum itu gitu, forum diskusi itu, pertanyaan yang selalu muncul adalah soal qawam itu Bu ya. Qawam di surat An-Nisa ayat 3 sampai 4 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ditanyain pasti soal itu. Kita ngomongin analisis gender, ngomongin soal kepemimpinan perempuan, tapi gimana di Al-Qur'an sendiri itu sudah disampaikan soal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang artinya sendiri laki-laki adalah pemimpin perempuan gitu. Itu banyak sekali saya yakin bukan hanya saya Bu ya, tapi banyak juga teman-teman gitu yang bergerak pada isu-isu perempuan. Itu biasanya ditanyain soal ini. Jadi ini tuh kayak ayat apa ya? Kayak ayat idola didiskusikan di setiap forum-forum diskusi ketika ngomongin Islam dan gender gitu. Ya, betul. Kalau menurut Buya gimana sih? Atau gimana sih Buya menafsirkan gitu, penafsiran Buya terhadap ayat ini sendiri? Ya, makasih sekali ya. Ya. Saya selalu mengatakan ini adalah ayat yang menjadi kunci dari relasi laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini akan berkembang sebuah sistem kehidupan. Ya. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan itu di dalam kehidupan untuk segala macam, bahkan sampai wafatnya. Ya. Nanti akan banyak. Oke ya. Ayat ini sebetulnya turun tentang relasi suami istri. Itu konteksnya gitu ya Bu ya. Begitu ya. Jadi tidak dibawa terlebih dahulu nih ke ranah publik. Tidak dalam itu. Kalau saya ingin menyampaikan latar belakangnya, itu latar belakang konflik kelihatannya antara suami istri. Habibah binti Zaid dengan suaminya, saya lupa nama suaminya ya. Itu Habibah ditempelan, tampar oleh suaminya. Nah, Habibah datang kepada Rasulullah mengadukan persoalannya kepada Rasulullah tentang kelakuan suaminya itu. Maka Rasulullah sebetulnya waktu itu menjawab sangat progresif menurut saya. Ya balas saja. Iktasi katanya gitu. Balas, kesos, gitu, kesos balas yang serupa sama. Gitu. Oke. Karena kata Nabi gitu kan, ya sudah dapat restu untuk membalas. Tapi di tengah jalan turun ayat. Nah, gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dan seterusnya. Ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Habibah binti Zaid panggil lagi. Habibah, sini dong. Sini sebentar. Jangan dulu pulang ya.
datang kemudian, gimana ya Rasulullah? Ini baru saja turun. Saya menghendaki ini, tapi Allah menghendaki yang lain nih. Nah, gitu. Jangan pukul, balas jangan. Nah, gitu. Terus apa ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu adalah qawwam atas perempuan. Ini ya menurut saya ini penting untuk diurai secara lebih detail. Lebih detail. Tidak sekedar sekilas-sekilas begitu. Pertama, kalau boleh dijelaskan, ayat ini sedang mendeskripsikan realitas. Itu. Jadi di dalam realitas kita, Habibah, gitu ya. Dalam realitas kebudayaan kita, laki-laki itu pemimpin. Taruhlah gitu, qawwam itu pemimpin. Yang berdiri di atas gitu loh. Qawma ala. Gitu ya. Jadi begitu. Tapi apakah ada pada saat itulah perempuan menjadi pemimpin? Ya nanti kita lihat. Nah, kenapa? Kata mungkin begitulah, ya, mungkin. Kok kita, gitu? Iya, kayak gitu. Kenapa jadi pemimpin? Gitu kan. Misalnya lah, walaupun tidak ada perbicaraan begitu, tapi imajinasi kita adalah karena Allah memberi alasan masalahnya. Kalau sebelum kita tidak bertanya juga Allah memberi alasan. Bima faddalallahu. Karena Allah memberikan kelebihan, keunggulan kepada laki-laki. Oh, bukan. Kalau Allah memberikan kelebihan kepada siapa? Kepada sebagian laki-laki atau sebagian yang lain. Ini penting sekali untuk menyebut sebagian. Saya sendiri juga merasa heran ya, betapa indahnya Allah menyatakan kata ba'dhum ala ba'din itu. Sebetulnya kan kalau logika standar ya, bahasa standar itu Allah laki-laki pemimpin perempuan. Karena laki-laki lebih gitu. Bukan, dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan daripada perempuan. Jadi logikanya semua laki-laki memiliki kelebihan atas semua perempuan. Kan begitu? Iya. Tapi Allah justru membuat satu pernyataan yang berbeda dari nalar normal atau nalar umum. Nalar manusia gitu. Iya. Ternyata kelebihan itu tidak diberikan kepada semua laki-laki atas semua perempuan, tapi kepada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Allah tidak mengatakan begini, bima faddalahum alaihinna, sama sekali tidak. Atau bima faddalallahu bitafdilihim alaihinna, tidak juga gitu. Tapi bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Kalau begitu logikanya tidak semua laki-laki memiliki keunggulan atas semua perempuan. Logika lain, tidak semua perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Ya. Tidak mempunyai keunggulan daripada laki-laki, gitu aja deh umumnya gitu. Oh, jadi tidak mutlak. Kelebihan yang diberikan Allah itu tidak mutlak diberikan kepada semua laki-laki atau semua perempuan, sama sekali tidak. Apa sih? Nah, juga yang kedua, tidak ada penjelasan dari teks itu sendiri mengenai kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepada sebagian laki-laki di atas sebagian perempuan itu. Tidak ada. Jadi kepemimpinan itu karena, nah kalau saya akhirnya menerjemahkan ya, menerjemahkannya begini, Ar-Rijal Qawwamuna nih. Yeah. Di dalam realitas kebudayaan Arabia pada saat itu, laki-laki pada umumnya
laki-laki menjadi pemimpin daripada Perempuan. pada umumnya perempuan juga, karena pada umumnya gitu loh. Ya, pada umum tidak semua tapi Tidak pada semua umumnya. gitu aja. Pada umumnya laki-laki diberikan keunggulan oleh Allah pada umumnya perempuan. Dan konteks Arabnya. Gitu tadi itu ya. Ini bahasa bukan bahasa hukum, tetapi bahasa berita. Ya, informatif gitu ya. Informatif. Itu dulu. Jadi tidak bisa, tidak bukan berkata laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan, tidak. Gitu. Nah, nanti kita akan bicara mengenai kelebihan itu apa, gitu. Apakah muat nih membicarakan ini nih sekarang nih. Itu. Jadi gini, jadi itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di ayat ini sangat clear ya Bu ya, sangat clear menyampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah ayat informatif itu yang pertama betul, ya. Yang kedua adalah yang kedua itu adalah konteks gitu ya, konteks Arab pada masa itu. Jadi secara konteksnya seperti itu. Lalu yang ketiga juga soal soal pemaknaan gitu ya Bu ya, soal bahwa clear banget di dalam di dalam ayat itu bahwa tidak semua laki-laki gitu, tidak, tetapi sebagian laki-laki atas sebagian yang lainnya gitu. Jadi kalau ngomongin kalau ada yang bilang bahwa ayat ini menyampaikan soal kepemimpinan laki-laki, sebenarnya itu juga keliru ya Bu ya, karena ini bukan ngomongin soal kelebihan semua laki-laki, tetapi kelebihan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan gitu ya Bu ya. Oke, kita akan bertemu lagi di channel yang sama. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.